Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan orari lokal Kuburaya? Mudah-mudahan sehat semua. Saya Yankee Charlie 7 Bravo November operator Saudari. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan membahas bersama mengenai report sinyal pada saat kita memberikan report kepada lawan bicara kita pada frekuensi, atau ketika saat kita check-in, ketika kita melengkapi, tentunya lebih dulu memberikan report ya, khususnya untuk teman-teman yang baru bergabung di orari lokal Kuburaya dan semua rekan-rekan amatir. Mudah-mudahan rekan-rekan yang baru bergabung juga sudah paham semua. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Ya, report sering kita dengar, yang umum kita sering ucapkan memberikan report adalah 59 atau 59. Ya, angka 5, angka 9. 59 itu ada artinya. Itu ya, pada report itu ada RST, ada R, ada S, ada T. Ya, R ini adalah readability ya. R adalah readability atau keterbacaan yang didengar oleh telinga kita. Kemudian S-nya adalah signal atau sinyal. Kemudian T ini adalah tone. Ini hanya dipergunakan untuk report pada komunikasi Morse. Ada Morse, jadi kalau di Morse itu reportnya 599 kalau yang jelas. Kalau di phone hanya 5 dan 9, hanya 5 dan 9. Kalau Morse itu 599 599. Jadi kalau di phone kita tidak mempergunakan report T ya, hanya R dengan S saja. Baik, kita lanjutkan. Ada R, kemudian S, kemudian S. Ya, readability yang biasa kita sebutkan 59 itu readability-nya adalah di angka 5, itu adalah readability. Readability itu ada mulai dari 1, 2, 3, 4, dan tertinggi di angka 5, itu readability. Kemudian untuk signal itu ada, kita membacanya di level di radio kita tentunya. Sinyal ini 1 sampai 9. Kalau di level radio lama itu ada terbaca plusnya.
atau di radio HF juga terdapat angka plus di atas 9. Jadi kalau radio-radio VHF yang baru ini tidak ada ya, ada juga yang ada sembari muncul angka plus di atas 9. Ayo kita lanjutkan, kita membahas readability-nya. Ya, readability dimulai dari yang tertinggi ya. Readability 5 itu adalah sangat jelas. 5 itu adalah terdengar sangat jelas. Atau bisa dikatakan sempurna. Ini readability tertinggi. Jadi ketika kita mereport readability-nya 5 berarti sempurna, atau tidak perlu kita ucapkan sempurnanya lagi karena readability sudah 5, di angka 5, angka tertinggi. Kemudian level bawahnya lagi di angka 4. Readability di angka 4 ini terdengar tanpa kesulitan atau cukup jelas ya, tanpa kesulitan, terdengar cukup jelas. Cukup jelas. Di angka 4 ini bisa kita kasih gambaran, mungkin ada rekan kejauhan yang tercampur sedikit noise atau desir, tapi tidak ada masalah untuk keterbacaan kalimatnya dari alfa sampai Zulu itu terdengar semua. Walaupun ada sedikit noise tapi kita tidak kesulitan mendengarnya. Ini bisa kita beri report di angka 4. Kemudian di bawahnya lagi di angka readability 3. Ini 3 diartikan readability-nya agak susah ini atau sulit terdengar atau kurang jelas ya. Angka 3 readability-nya itu adalah kurang jelas. Jelas ya, kita bisa kasih gambaran readability 3 itu antara suara dan desiran atau noise itu berimbang, bahkan kadang-kadang lebih besar noise-nya sehingga terbaca kurang jelas. Kita kesulitan, kadang-kadang bisa salah report ucapan atau prefix suffixnya sehingga kita bisa biasanya minta mengulang kembali. Itu readability di angka 3. Kemudian di bawahnya lagi readability 2. Readability 2 ini diartikan hampir tidak terdengar ya, nyaris tidak terdengar nih. Nyaris tidak terdengar. Paling kita bisa membantu kalau
hafal dengan vokal siapa, itu kita bisa meraba-raba. Kalau sudah readability di angka 2 ini sudah pasti sering mengulang-ulang. Kalau kita tidak tidak kenal dengan lawan bicara kita, sudah pasti mengulang-ulang. Tidak cukup 1, bisa 2-3 kali untuk GSL dengan call sign-nya. Itu readability di angka 2. Kemudian yang paling rendah readability di angka 1. Readability di angka 1. Readability di angka 1 ini artinya sudah tidak terbaca, sudah tidak terdengar lagi, sudah tidak terdengar. Hanya noise dan samar-samar, jadi kita tidak bisa mengartikan ucapannya. Ini di angka 1 terendah, atau tidak terdengar sama sekali. Ya, itu adalah readability. Jadi kalau ketika mereport readability-nya 5, di angka pertamanya 5, itu berarti udah sempurna. Karena banyak rekan-rekan yang mereport itu 5-0 ya, walaupun signalnya kosong, kalau readability 5 itu udah sempurna terdengar. Berarti tidak ada kata minta mengulang. Wong terdengar sempurna kok minta ulang. Berarti ada ketidakkonsentrasian kita ketika mendengar. Sangat jelas kalau minta ulang. Ya, bisa juga mereport 5-0 karena kita bisa juga mengetes kekuatan pancaran. Contoh, coba squealnya ditutup, berapa report signal saya. Nah, itu kan bisa juga. Oh, 5-3 readability sempurna tapi sinyalnya 3 karena squealnya tertutup. Atau 5-0 atau menurunkan daya pancar. Sekarang saya menggunakan middle, reportnya berapa? 5, masih 5 readability. Demikian rekan-rekan. Kemudian untuk strength signal itu ya rata-rata kita memberikan 5-9 ya, 1-9. Kita kembali ke readability 4. Readability 4 ini cukup jelas walaupun tidak sempurna, tapi kita bisa membaca atau mendengar kalimat atau kata-kata lawan kita dari A sampai Z terbaca semua, walaupun mungkin ada sedikit desir. Jadi kita biasa kalau sinyalnya 9, kalau ada sedikit desir atau sinyal 7, berarti reportnya 47 atau 49. Kalau di 2 meter band jarang kita mendengar rekan mereport di bawah 5, rata-rata 5 semua. Jadi kita bisa mengukur dengan report yang sebenar-benarnya. Demikian. Ya, kita sekarang ke signal ya. Kita sekarang ke signal. Jadi signal itu ada 1-9 tergantung display di radio masing-masing ya. Tentunya kita membaca level signal di
display radio kita, di monitor radio kita. Apa kadang-kadang biasa memberikan sinyal 59 plus 60 dB ya, karena memang sinyalnya full atau mentok di atas angka 9. Kalau radio-radio baru ini tidak ada pembacaan untuk plus di atas 9-nya, ya kita bisa skalakan saja. Kalau ada 3 sinyal di atas 9 berarti satu sinyal itu 20 dB. Kemudian 2 sinyal di atas 9 itu berarti 40 dB. Mungkin ini untuk di VHF ya. Kalau udah mentok full berarti 60 dB ya. Lain halnya kalau di HF itu level indikatornya sudah terbaca dia. Di atas 9 ada angka 10 sampai 60 demikian. Ya, jadi demikian ya, teman-teman, untuk report di lawan bicara kita di frekuensi. Jadi report ini juga sangat penting untuk lawan bicara kita, terutama yang kejauhan atau yang sedang lagi menguji antena atau daya pancar radio rekan. Baik teman-teman, sementara sekian dulu pembahasan kita mengenai report signal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya, di lain kesempatan. Di sini yang Charlie 7 Bravo November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 73.